Ekstrim kuliner Indonesia. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas makanan Indonesia paling aneh yang belum pernah Anda dengar. Siap-siap terkejut ya, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia bukan cuma kaya akan budaya dan pemandangan indah, tapi juga makanan yang unik. Sebut saja rendang, nasi goreng, sate, semua enak-enak. Tapi gimana kalau makanan yang bakal kita bahas kali ini, bikin kalian mikir dua kali buat nyobain? Penasaran? Tonton terus videonya. Pertama, kita ke Bali. Pulau Dewata terkenal dengan pantainya yang indah, tapi kali ini kita bahas lawar. Bayangin teman-teman, daging cincang dicampur kelapa parut, terus ditambah darah hewan. Iya, kalian nggak salah dengar. Katanya sih, rasa lawar itu gurih dan pedas. Ada yang udah pernah coba? Komen di bawah ya. Tapi katanya, lawar itu punya makna filosofis yang dalam loh. Lawar melambangkan keseimbangan antara hidup dan mati, serta persatuan antara manusia dan alam. Gimana? Jadi makin penasaran buat nyobain. Buat yang penasaran sama lawar, biasanya disajikan pas ada upacara adat atau acara penting. Jadi kalau kalian lagi liburan ke Bali dan beruntung, siapa tahu bisa nyobain lawar langsung dari sumbernya. Tapi, buat yang nggak berani makan daging mentah atau agak geli sama darah, mending dipikir-pikir lagi deh ya. Hehehe. Lanjut ke Manado, kita kenalan sama paniki. Sesuai namanya, makanan ini pakai bahan utama, kelelawar. Yup, hewan nokturnal yang suka makan buah itu. Katanya sih rasa daging kelelawar itu mirip daging ayam, tapi lebih kenyal. Proses masaknya pun nggak sembarangan teman-teman. Kelelawar harus dibersihkan dulu dengan teliti, terus direbus pakai bumbu-bumbu spesial, biar nggak amis. Setelah itu baru deh diolah jadi berbagai macam masakan, kayak digoreng, dibakar, atau dimasak santan. Nah, buat yang penasaran sama rasa paniki, katanya sih, rasanya gurih dan sedikit asam. Tapi, ya gitu deh, karena terbuat dari kelelawar. Jadi ya, agak ekstrim. Berani coba? Tapi perlu diingat ya, teman-teman, makan paniki itu ada risikonya juga loh. Soalnya kelelawar kan termasuk hewan yang bisa menularkan virus. Jadi pastikan kalian makan paniki dari tempat yang bersih dan terpercaya ya. Dari Manado, kita ke Jawa. Di sini ada sate yang gak kalah ekstrim, yaitu sate biawak. Yup, biawak, reptil yang suka nongkrong di got itu. Tapi tenang, biawak yang dipakai buat sate ini biasanya biawak yang hidup di alam liar, jadi lebih bersih dan sehat. Daging biawak ini dipotong-potong, ditusuk teh pada umumnya, terus dibakar sampai matang. Biar makin mantap, sate biawak disajikan dengan bumbu kacang yang gurih dan pedas. Katanya sih, rasa daging biawak ini mirip daging ayam, tapi lebih alot. Buat yang suka tantangan kuliner, sate biawak bisa jadi pilihan yang menarik nih. Tapi ya gitu deh, karena terbuat dari biawak, jadi ya agak ekstrim. Berani coba? Tapi sama kayak paniki, makan sate biawak juga ada risikonya ya teman-teman. Soalnya biawak kan termasuk hewan reptil yang bisa membawa bakteri Salmonella. Jadi pastikan kalian makan sate biawak dari tempat yang bersih dan terpercaya ya. Chapter 4. Botok tawon, kelezatan sarang lebah yang menggoda. Kali ini, kita ke Jawa Tengah dan mencicipi botok tawon. Botok sendiri adalah makanan tradisional yang terbuat dari bahan dasar kelapa parut yang dikukus dengan bumbu-bumbu. Nah, yang bikin unik, botok tawon ini pakai sarang lebah. Yup, sarang lebah yang biasanya kita hindari karena takut disengat. Ternyata bisa diolah jadi makanan yang lezat loh. Rasanya unik, perpaduan antara gurih, manis, dan sedikit asam. Teksturnya pun kenyal-kenyal gitu. Buat yang suka makanan manis dan gurih, botok tawon bisa jadi pilihan yang menarik nih. Tapi ya gitu deh, karena terbuat dari sarang lebah, jadi ya agak ekstrim. Berani coba? Tapi perlu diingat ya teman-teman, makan botok tawon itu ada risikonya juga loh. Soalnya sarang lebah kan mengandung madu dan serbuk sari yang bisa memicu alergi pada beberapa orang. Jadi, pastikan kalian nggak punya alergi terhadap madu dan serbuk sari sebelum makan botok tawon ya. Chapter 5. Ulat sagu, camilan menggeliat dari timur Indonesia. Kita lanjut ke Papua dan menyapa ulat sagu. Yup, ulat yang hidup di pohon sagu ini jadi camilan favorit di sana. Biasanya ulat sagu dimakan mentah-mentah. Katanya sih rasanya gurih dan creamy kayak susu. Tapi tenang, buat yang nggak berani makan mentah, ulat sagu juga bisa digoreng kok. Rasanya kriuk-kriuk gurih. Katanya sih ulat sagu ini kaya protein dan baik buat kesehatan. Buat yang suka tantangan kuliner, ulat sagu bisa jadi pilihan yang menarik nih.
Tapi ya gitu deh, karena terbuat dari ulat, jadi ya agak ekstrim. Berani coba? Tapi, sama kayak makanan ekstrim lainnya, makan ulat sagu juga ada risikonya ya teman-teman. Soalnya, ulat kan hidup di pohon sagu yang mungkin saja mengandung bakteri atau parasit. Jadi, pastikan kalian makan ulat sagu dari tempat yang bersih dan terpercaya ya. Chapter 6, Tikus Panggang, kelezatan mengagetkan dari tanah Minahasa. Kembali ke Sulawesi kali ini, kita mampir ke Minahasa. Di sini, ada tikus panggang yang gak kalah unik. Tenang, tikus yang dipakai bukan tikus got, tapi tikus hutan yang gemuk-gemuk dan makanannya buah-buahan. Tikus hutan ini dibersihkan, dibumbui, terus dipanggang sampai matang. Katanya sih, rasa daging tikus hutan ini mirip daging kelinci, tapi lebih gurih. Biasanya, tikus panggang disajikan dengan sambal pedas dan nasi hangat. Buat yang suka tantangan kuliner, tikus panggang bisa jadi pilihan yang menarik nih. Tapi, ya gitu deh, karena terbuat dari tikus, jadi ya, agak ekstrim. Berani coba? Tapi, sama kayak makanan ekstrim lainnya, makan tikus panggang juga ada risikonya ya teman-teman. Soalnya tikus kan termasuk hewan pengerat yang bisa membawa bakteri atau virus. Jadi, pastikan kalian makan tikus panggang dari tempat yang bersih dan terpercaya ya. Di beberapa daerah di Indonesia, belalang goreng jadi camilan favorit. Belalang yang ditangkap biasanya belalang sawah yang gemuk-gemuk. Setelah dibersihkan, belalang digoreng garing sampai kriuk-kriuk. Rasanya gurih dan renyah. Katanya sih, belalang goreng ini kaya protein dan rendah lemak. Cocok buat jadi camilan sehat. Buat yang suka tantangan kuliner, belalang goreng bisa jadi pilihan yang menarik nih. Tapi, ya gitu deh, karena terbuat dari belalang, jadi ya, agak ekstrim. Berani coba. Tapi, sama kayak makanan ekstrim lainnya, makan belalang goreng juga ada risikonya ya teman-teman. Soalnya, belalang kan hidup di alam liar, yang mungkin saja mengandung pestisida atau bakteri. Jadi, pastikan kalian makan belalang goreng dari tempat yang bersih dan terpercaya ya. Kembali ke Papua, kita bertemu dengan cacing laut. Yup, hewan laut yang bentuknya menantang ini ternyata jadi makanan favorit di sana. Cacing laut bisa dimakan mentah-mentah atau dimasak dengan bumbu. Katanya sih, cacing laut yang dimakan mentah punya rasa yang asin dan kenyal. Sementara cacing laut yang dimasak punya rasa yang gurih dan sedikit pedas. Buat yang suka tantangan kuliner, cacing laut bisa jadi pilihan yang menarik nih. Tapi, ya gitu deh, karena terbuat dari cacing laut. Jadi ya, agak ekstrim. Berani coba? Tapi, sama kayak makanan ekstrim lainnya, makan cacing laut juga ada risikonya ya teman-teman. Soalnya, cacing laut kan hidup di laut yang mungkin saja tercemar limbah atau bakteri. Jadi, pastikan kalian makan cacing laut dari tempat yang bersih dan terpercaya ya. Di beberapa daerah di Indonesia, sate kuda jadi makanan yang cukup populer. Daging kuda yang dipakai biasanya daging kuda yang sudah tua dan gak lagi dipakai buat bekerja. Daging kuda dipotong-potong, ditusuk kayak sate pada umumnya, terus dibakar sampai matang. Biar makin mantap, sate kuda disajikan dengan bumbu kecap yang manis dan gurih. Katanya sih, rasa daging kuda ini mirip daging sapi, tapi lebih alot. Buat yang suka tantangan kuliner, sate kuda bisa jadi pilihan yang menarik nih. Tapi, ya gitu deh, karena terbuat dari daging kuda, jadi ya, agak ekstrim. Berani coba? Tapi sama kayak makanan ekstrim lainnya, makan sate kuda juga ada risikonya ya teman-teman. Soalnya, daging kuda kan termasuk daging merah yang mengandung kolesterol tinggi. Jadi, pastikan kalian makan sate kuda dalam porsi yang wajar ya. Terakhir, kita punya keripik kulit buaya. Yap, kulit buaya yang biasanya keras dan kasar, ternyata bisa diolah jadi camilan yang renyah dan gurih. Kulit buaya dibersihkan, dipotong-potong tipis, terus digoreng sampai kering. Biar makin mantap, keripik kulit buaya biasanya dibumbui dengan garam, merica, atau cabai bubuk. Buat yang suka tantangan kuliner, keripik kulit buaya bisa jadi pilihan yang menarik nih. Tapi ya gitu deh, karena terbuat dari kulit buaya, jadi ya, agak ekstrim. Berani coba? Tapi, sama kayak makanan ekstrim lainnya, makan keripik kulit buaya juga ada risikonya ya teman-teman. Soalnya, kulit buaya kan termasuk produk hewani yang mungkin saja mengandung bakteri atau parasit. Jadi pastikan kalian makan keripik kulit buaya dari tempat yang bersih dan terpercaya ya. Itulah tadi 10 makanan Indonesia paling aneh yang mungkin belum pernah Anda dengar. Mana yang paling bikin kalian penasaran?
Atau mungkin ada yang udah pernah coba? Ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Indonesia memang surganya kuliner, dari yang biasa sampai yang ekstrim. Nah, buat kalian yang suka tantangan, cobain deh makanan-makanan unik ini. Tapi ingat, selalu utamakan kebersihan dan keamanan makanan ya.